Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat kesehatan RSU Bina Sehat. Perkenalkan, saya Dr. Agnia selaku dokter umum dari Rumah Sakit Umum Bina Sehat. Di sini saya ditemani oleh Dr. Angkasa, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Bina Sehat. Terima kasih dokter atas waktunya, sudah mau meluangkan waktunya untuk acara kita siang hari ini sambil ngebuburit ya dok ya. Betul sekali. Dokter gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik ya, puasanya sejauh ini lancar. Alhamdulillah. Dokter Agnia gimana? Ada batasnya ya dok Ada ya? batasnya pasti ya perempuan ya. Perempuan ya dok? Betul. Iya. Sebelumnya kita kan akan membahas mengenai penggunaan insulin dan obat-obatan yang aman bagi penderita diabetes selama bulan puasa. Namun sebelum kita masuk ke topik, saya mau mengingatkan, jadi kita ada door prize nih dok, nanti di akhir acara dapat uang tunai. Tapi ada syaratnya, kalau ada yang mau bertanya ataupun nanti ada beberapa pertanyaan mungkin ya dari dokter, dari saya juga ada. Syaratnya harus memfollow dulu Instagram Rumah Sakit Bina Sehat di binasehat_hospital. Gitu. Baik, mungkin kita langsung untuk mempersingkat waktu ya dok ya, karena dokter juga mungkin ada pelayanan. Jadi kita langsung aja masuk ke topik ya dok ya. Jadi untuk mengingatkan mungkin banyak sahabat kesehatan yang masih belum tahu nih dok, diabetes itu apa sebetulnya. Gitu. Oke. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan ya, sudah diterangkan oleh Dokter Agnia. Saya Dokter Angkasa, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Bina Sehat. Baik, sebelum kita memulai mengenai topik utama kita, penggunaan obat-obatan, berdasarkan Perkeni ya, yaitu kumpulan dokter ahli endokrin di Indonesia. Tentunya diabetes itu ada macam jenisnya ya. Ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, kemudian ada juga diabetes pada orang dengan kehamilan. Cuman mungkin di sini yang akan saya titik beratkan adalah diabetes tipe 2 ya. Itu kan dengan pasien paling banyak ya di Bina Sehat. Nah, diabetes tipe 2 ini berdasarkan Perkeni itu ada beberapa kriteria, yaitu suatu kondisi metabolik kronik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah dengan ada tambahan pemeriksaan nih dokter Agnia. Jadi kita tidak semerta-merta mengkategorikan orang dengan gula darah tinggi itu diabetes tipe 2 ya. Yang pertama adalah pasien yang memiliki nilai gula darah puasa selama kurang lebih 8 jam itu di atas 126 mg per desiliter. Yang kedua adalah tes toleransi glukosa oral, itu hanya bisa dilakukan di fasilitas-fasilitas kesehatan ya, contohnya di Bina Sehat bisa, itu di atas kurang lebih 200. Atau pasien-pasien dengan gula darah sewaktu di atas 200 dengan adanya gambaran klasik dari diabetes, itu baru kita kategorikan sebagai orang dengan penyandang diabetes, atau untuk kedepannya kita sebut aja diabetesi kali ya, buat lebih mudah. Begitu dokter Agnia. Kalau misalnya hanya baru satu kali nih dok, baru satu kali tes, aduh saya tinggi, apakah bisa misalnya di atas 200 nih dok, apakah bisa langsung dikategorikan, oh iya ibu atau bapak diabetes nih gitu, atau hanya ada bisa pemeriksaan ulang untuk berapa lama, ganti pola makan atau gaya hidup mungkin dok, seperti apa? Baik, kalau misalnya tinggi pada saat yang pertama itu kita masih aware dulu ya, oh bapak ini punya gejala atau kecenderungan gula darah tinggi gitu ya. Cuman balik lagi kita tanya kembali sama bapaknya, apakah ada gejala-gejala klasik dari diabetes? 3 poli ya, poliuri, polidipsi, terus polifagi. Nah, kalau ada 3 itu kemungkinan besar memang bapak itu atau pasien kita menyandang diabetes. Cuman tetap kita harus memastikan lagi nih, dengan kriteria 3 tersebut biasanya saya tes ulang lagi apakah dia gula darah puasa atau PTGO. Cuman ini ada satu lagi yang tadi belum saya jelasin ya dokter Agnia. Ada satu pemeriksaan baru di Bina Sehat itu bukan nggak baru juga ya sebenarnya, mungkin orang kurang awam terhadap pemeriksaan ini, kurang paham.
atau kurang lazim itu ada pemeriksaan HbA1c ya. Nah, pemeriksaan HbA1c di atas 6,5 itu sudah dikategorikan juga sebagai diabetesi. Cuman memang tidak semua lab di Indonesia itu terstandarisasi untuk pemeriksaan HbA1c. Jadi tetap butuh interpretasi dan juga penilaian dari dokternya mengenai penggunaan HbA1c. Cuman balik lagi ke pertanyaan dokter Agnia tadi, kalau di atas 200 biasanya kita tes ulang sih. Nggak kita serta-merta, nggak kita langsung kategorikan, kita tes ulang dan kita kaji kembali dari anamnesis. Jadi kapan tuh dok pasiennya untuk dokter saya pengen ceknya HbA1c atau saya pengen ceknya gula darah puasa atau Oh boleh, secepatnya aja. Jadi kalau misalnya sudah puasa kan minimal 8 jam ya. Jadi setelah kunjungan kedua kita beritahukan kunjungannya kapan, kita beritahukan juga puasanya 8 jam atau langsung lakukan TTGO, bisa langsung kita ketahui hasilnya. Bisa di Bina Sehat juga. Iya, kalau bisa ya langsung dikonsultasikan saja ya dok ya kepada dokter penyakit dalamnya mungkin. Nah, kita kan sudah tahu nih dok diabetes itu apa. Nah, sekarang kan lagi bulan puasa ya, bulan Ramadan. Pasti banyak yang pengidap penyakit diabetes itu, aduh saya pengen puasa nih, cuman kan kalau bulan Ramadan tuh lebih dari 12 jam ya dok ya puasanya. Nah, banyak tuh pasti yang mempertanyakan sahabat-sahabat kesehatan di rumah, boleh tidak ya, saya tuh dok saya punya diabetes nih dok, tapi saya pengen puasa dok, gimana, apakah boleh atau tidak gitu. Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi gini loh, sebenarnya dokter itu tidak dalam kapasitasnya ya melarang gitu orang untuk berpuasa, karena puasa itu kan adalah kegiatan religi yang tentunya kita sebagai umat muslim sangat penting ya menjalani. Jadi sebenarnya kami tidak dalam kapasitas untuk melarang nggak boleh puasa atau tidak dianjurkan gitu, itu tidak. Cuman memang orang-orang diabetes ini itu adalah orang-orang spesial gitu ya. Harus ada beberapa konsiderasi atau pertimbangan yang dipertimbangkan oleh diabetesi. Nah, dalam keadaan lapangan kita mengkategorikan diabetesi itu menjadi 3 ya. Ada yang aman ya, resiko rendah, ada yang resiko sedang, dan juga ada yang resiko tinggi. Apa saja sih pertimbangannya? Pertimbangannya tuh banyak. Di antaranya adalah kadar gula puasa atau kadar gula sehari-hari dalam penggunaan obat, kemudian lamanya dia diabetes, kemudian kondisi penyerta misalnya pada orang ibu hamil ya. Nah, secara singkat orang-orang dengan resiko rendah contohnya adalah orang dengan HbA1c di bawah 7, kemudian biasanya gula darahnya normal di bawah 150 saat penggunaan obat, lalu tidak ada penyakit penyerta. Kalau yang sedang itu biasanya HbA1c 7-8 ya, kemudian gula darahnya sempat di atas 150 atau penggunaan insulin. Yang rendah itu termasuk penggunaan obat-obatan. Jadi kalau masih obat-obatan oral kayaknya resiko rendah lah gitu. Masih boleh lah ya dok untuk puasa. Tapi kalau yang tinggi ini adalah pasien-pasien yang kami sarankan gitu ya. Kalau memang bisa tidak puasa dulu ya sebaiknya tidak puasa ya, soalnya kalau mengutip Al-Baqarah nih ya, karena kan kita kan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Memang wajib ya kita tuh harus puasa ayo orang-orang bertakwa ya. Cuman di ayat 184 dan 185 kan Allah Subhanahu wa taala sudah sangat toleransi ya kepada kita. Ada kondisi-kondisi di mana ya memang dibolehkan untuk gitu. Tidak berpuasa. Betul. Jadi tadi ada 3 ya resikonya, resiko rendah, resiko sedang, dan terakhir nih resiko tinggi yang belum dijelaskan diantaranya adalah gula darah di atas 300, sempat hipoglikemi berulang, dan ada ketoasidosis diabetes atau pasien yang hamil. Jadi tidak semuanya pasien diabetes itu tidak boleh puasa ya dok ya, ada syarat-syaratnya. Nah untuk yang tadi kan yang rendah sama yang sedang itu masih diperbolehkan untuk puasa ya dok ya. Ada syarat-syarat lain nggak dok untuk puasa selain yang tadi nih dok cek HbA1c sama gula darahnya? Apakah mereka harus mempunyai alat tes sendiri untuk di rumah dok atau bagaimana? Apakah masih tetap harus ngecek setiap hari atau saat sahur atau buka gitu? Gimana dok? Jadi untuk pasien-pasien yang diabetes yang masih boleh puasa gitu ya atau yang aman insya Allah
Salah satunya adalah sebenarnya persiapan puasa itu harus 1 sampai 2 bulan, ya. Jadi harus berkonsultasi dengan dokter ya 1 sampai 2 bulan sebelum puasa untuk mengetahui dosis obat yang baik, kemudian makanan yang dianjurkan, dan betul tadi kata dokter Agnia, pemantauan gula darah. Pemantauan gula darah selama puasa itu sebenarnya harus lebih sering ya, sebelum sahur, setelah sahur, kemudian sebelum berbuka, setelah berbuka, dan sebelum tidur dianjurkan utamanya. Memang ada tambahan di beberapa literatur lain, tapi utamanya biar memudahkan pasien aja ya, sebelum buka dan setelah sahur, kemudian sebelum tidur gitu. Dan alat glukosa mandiri itu sangat dianjurkan ya pada pasien yang mau berpuasa diabetes. Oke. Tapi kalau misalnya pasien yang nggak punya nih dok alatnya, misalnya dokter saya pengen puasa, tapi kalau kan kebanyakan yang sepuh nih ya dok ya, tapi saya nggak punya nih alatnya, gimana ya dok? Terus kalau ke rumah sakit tiap hari juga nggak mungkin ya dok, gitu. Sulit ya. Iya. Sebenarnya alatnya sekarang udah banyak ya di pasaran ya, jauh lebih murah juga dan sudah umum. Cuman balik lagi ke pertanyaan yang gimana kalau kita mau memantau tapi nggak punya alat ya. Nah itu sebaiknya sih mending kita ubah pertanyaannya ke apa sih yang harus diwaspadai gitu ya, komplikasi aja yang harus diketahui oleh pasien oleh diabetes itu. Di antaranya adalah ada 4 komplikasi yang diwaspadai. Satu adalah hipoglikemi atau glukosanya rendah sekali. Yang kedua adalah hiperglikemi atau tang sangat tinggi. Kemudian trombosis ya, dan ketoasidosis gitu ya. Kalau hipoglikemi itu ciri-cirinya misalnya pasien-pasien yang kurang gula itu diantaranya adalah gemetar, kemudian lemas, dada berdebar, pusing gitu ya. Kalau yang hiperglikemi itu diantaranya adalah rasa haus yang sangat hebat, kemudian nyeri di bagian perut, kemudian juga sama penurunan kesadaran atau hampir pingsan. Itu yang harus diwaspadai. Jadi itu sih harus sebenarnya. tahu ya, yang saudara-saudara di rumah juga udah harus, misalnya nggak punya alat atau apa, pengen puasa, yang penting udah tahu akan keadaan diri sendirinya ya, atau kerabat di rumah gitu. Nah tadi kan ada beberapa, ada yang obatnya, ada yang oral ya dok, ada yang menggunakan insulin. Nah itu untuk mengatur pemberian obat tuh, misalnya kan ada yang 3 kali tuh dok, tapi kalau misalnya bulan puasa kan kita hanya ada buka dan sahur. Nah untuk pengaturan pemberian obatnya itu seperti apa dok? Oke. Untuk pengaturan pemberian obat sebaiknya kita bagi 2 dulu ya. Apakah teman-teman diabetes binasehat ini menggunakan obat yang diminum atau yang insulin? Kalau yang minum, kita balik lagi. Ini sekarang menurut saya pasien-pasien udah pinter-pinter ya, dok saya biasanya pakai ini, dok saya biasanya pakai itu gitu. Sendiri ya, iya apa? betul. Nah yang paling umum itu kan metformin ya biasanya. Kalau pada hari biasa metforminnya diberikan 2 kali oleh dokter, boleh digunakan pada saat berbuka dan sahur ya. Kalau 3 kali nih, kalau 3 kali metforminnya, maka digunakannya itu pada sahur 1 kali, pada buka itu 2 kali. Selanjutnya adalah sulfonilure. Kalau sulfonilurea itu biasanya kita ada banyak jenisnya. Kita nggak pakai yang jangka panjang, sangat panjang. Contohnya adalah glibenclamid. Kalau di binasehat saya tuh paling sering pakai kan glimepirid ya, mungkin pasien-pasiennya juga sudah sudah tahu ya. Nah untuk yang glimepirid itu biasanya kita gunakan saat berbuka 1 kali dengan dosisnya yang dikurangi ya. Nah kalau lagi yang insulin, untuk pioglitazone satu lagi. Untuk pioglitazone itu tidak ada perubahan dosis. Begitu juga dengan akarbos. Akarbos dan pioglitazone itu sama, bebas penggunaannya pada saat bulan Ramadan. Nah kalau insulin biasanya kita tuker nih dokter Agnia. Dosis pagi itu untuk berbuka, sementara dosis yang malam itu untuk yang sahur. Jadi kita tuker gitu ya. Nah dengan adanya pengurangan dosis pada saat malam misalnya ya 20-30%. Selanjutnya adalah paling itu ya, kalau insulinnya harus diwaspadai obat-obatannya sama penggunaan insulinnya gitu aja. Nah kan dok, banyak nih yang kan kalau ada yang insulin, ada yang makan juga ya yang tablet.
Nah kalau insulin kan banyak nih, katanya kalau lagi puasa kalau masukin cairan ke dalam tubuh batal nih gitu kan ya. Nah jadi kan, aduh saya pakai insulin, kalau misal insulin itu membatalkan puasa nggak ya dok ya? Okay. Baik, jadi gini, sebenarnya kalau selama bulan Ramadan ya, dokter spesialis penyakit dalam itu biasanya menghindari pemberian insulin di siang hari. Jadi untuk diabetes di Bina Sehat, insya Allah nggak perlu takut untuk pemberian siang hari, biasanya kita batasin. Cuman ini pertanyaan bagus untuk pertanyaan apakah dok obat-obatan tertentu apakah ada yang membatalkan? Ya, jawabannya berdasarkan konsensus Maroko yang terbaru ya antara religi dengan juga ahli medis, itu disebutkan bahwa obat topikal yang disalep, obat mata, injeksi intraartikular, bahkan IM sekalipun itu atau disuntik biasa itu tidak membatalkan. Nah ini satu lagi, obat yang dimasukkan ke bawah lidah yang teman-teman jantung sering gunakan ya, itu juga tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah kalau teman-teman diberikan IV atau infusan yang berisikan makanan intraparenteral atau dipasang NGT, itu baru yang membatalkan puasa. Jadi kalau obat-obatan yang tadi itu rata-rata tidak membatalkan puasa gitu ya. Mungkin yang dikhawatirkan tadi kalau insulin di siang hari takut malah hipoglikemik ya dok ya, bukan batalnya itu ya dok ya. Oke. Nah jadi banyak juga nih kan yang udah mulai tahu nih, paham cara penggunaan obat seperti apa, boleh puasa nih yang gimana. Nah sekarang makanannya dok, ada beberapa pantangan nggak dok yang nggak boleh dimakan apa, atau yang disarankan untuk dimakan saat berbuka apa, sahur apa? Karena kan yang diabetes kan takutnya makan yang manis sedikit, takut naik atau gimana gitu ya dok. Betul. Kalau untuk yang dipantang sih mungkin sebaiknya dikurangin ya kata-katanya ya, dikurangi makanan yang mengandung garam berlebih, berminyak, santan, itu jelas harus dikurangi. Nah, ada dua jenis perbedaan makanan yang disarankan pada sahur maupun pada saat berbuka puasa. Kalau pada saat sahur dulu ya, pada saat sahur kan kita mau puasa nih, ya. Jadi kita sarankan makanan yang bisa bikin kenyang lebih lama, gitu ya. Makan makanan yang lebih kenyang lebih lama diantaranya adalah makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Contohnya adalah oatmeal atau whole grain ya. Kalau roti itu roti gandum, betul. Roti gandum atau beras merah gitu ya. Beras merah yang tidak terlalu lembut ditumbuk, jadi masih ada serat gitu ya. Terus sayur, daging-dagingan yang tidak digoreng, misalnya dikukus atau di sop, dan juga buah-buahan. Nah itu biar kita kenyang lebih lama. Tapi kalau pada saat berbuka kan kita udah puasa nih ya, gula kita sedang rendah-rendahnya, kita boleh menyarankan untuk memberikan makanan dengan tingkat gula yang lebih tinggi gitu ya. Contohnya benar kata Nabi itu kurma boleh. Tapi kan kurma tuh gulanya tinggi banget ya. Jadi mendingan kita sarankan 1 atau 2 biji aja. Untuk membuka awal saja. Lalu untuk makan makanan boleh karbohidrat simpel dulu beberapa tanpa terlalu banyak, roti misalnya, nasi putih masih boleh ya, dan juga tetap ditemani oleh sayuran dan daging atau protein yang tidak digoreng. Satu lagi nih, disarankan untuk sebelum sahur itu tidak minum minuman yang mengandung kafein atau teh. Jadi jangan ya ngeteh di pas sahur itu justru tidak dianjurkan dokter Agnia, karena dia akan mempercepat dehidrasi. Karena jadi cepat keluar lagi cairannya ya. Jadi untuk teh kemudian untuk kopi itu tidak disarankan dikonsumsi saat sahur. Kalau mau saat berbuka boleh untuk energi. Oh iya, ternyata emang nggak boleh ya kafein sama teh ya, karena kan kebanyakan sekarang harus minum teh nih biar makin kuat puasanya kan, rata-rata seperti itu ya dok ya. Betul. Dan ternyata untuk penderita diabetes juga tidak disarankan ya dok ya untuk sahur gitu. Oke. Mungkin untuk tadi kan komplikasinya juga sudah ya dok ya, untuk yang parahnya seperti apa juga sudah dijelaskan juga ya dok ya. Sekarang mungkin ada beberapa pertanyaan dokter dari
penonton semuanya. Ada? Sahabat-sahabat Boleh. kesehatan di rumah lumayan banyak dokter, ada 8. Waduh. Mau disebutkan semua? Masih ada lagi? Boleh. Mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan beberapa yang ada banyak dokter, tidak apa-apa dokter. Nah, Selama atau mau berapa? sebelum pelayanan aja ya, kita Boleh. cukupkan. Kita coba aja Ya. dulu ya dok ya. Pertama itu dari titik.rian. Jika pasien diabetes ingin puasa, apakah dosis dan jenis insulinnya boleh dirubah dok? Mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya sama dokter ya. Jawabannya simpel aja biar cepat ya. Jawabannya boleh. Untuk jenis insulinnya mungkin tergantung konsultasi dengan dokternya ya. Cuman betul ini pertanyaannya juga bagus. Jadi kalau insulin yang digunakan pada saat puasa itu, kita lebih menyarankan insulin yang analog. Oh, mungkin ada contohnya ya dok? Iya, nih ada di apa nih? Glargin, Detemir, contohnya ini Glaritus ya yang dari Iya. Infion. Iya. Nih, contohnya yang Infion dan Glargin ini kan adalah insulin analog ya. Karena kalau insulin analog itu dia onsetnya lebih pendek. Jadi mencegah terjadinya keadaan hipoglikemi atau kurang gula gitu ya. Nah, ini contohnya adalah insulin Glaritus. Nih, mungkin kelihatan ya sama sahabat banyak Bina beberapa Sehat ya, diabetes si Bina Sehat ya. Nah, sekalian nih saya tunjukin aja ya caranya ya. Jadi untuk betul. Nanti di sini kebetulan lagi nggak ada jarumnya. Nanti pertama kita pasang dulu jarumnya di sini ya, Dokter Agnia. Kemudian kalau bisa di tempat yang akan suntikan itu dibersihkan dulu tempatnya. Kita tentukan biasanya di sekitar 1 sampai 2 cm sekitar umbilikal, boleh di bagian gluteal juga atau di bagian paha bagian dalam atau mungkin di lengan bagian atas. Yang banyak ototnya kali ya dok ya. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita ikuti sesuai dosis yang diberikan oleh dokternya. Misalnya di sini 8 unit. Nah, di sini ada angka 8. Ada 8. Terus setelah ada angka 8, setelah dipasang jarum kita jangan dipencet dulu Dokter Agnia. Jadi tangannya dulu, betul, tangannya gini dulu. Tempelin dulu, masuk, baru kita pencet sampai angkanya 0 lagi ya, harus ke awal lagi sampai 0. Itu setelah 0 juga sama, tunggu dulu baru kita cabut gitu ya. Jadi mungkin beberapa pasien itu kadang-kadang, "Dok, kok nggak berkurang pakai insulin?" Coba Bapak pakai nih atau Ibu pakai di depan saya kayak gimana? Udah disuntik dulu, udah dipencet. Udah dipencet duluan sebelum jadi obatnya nggak masuk kali ya dok ya. Gitu ya. Gitu. Kalau untuk misalnya pagi udah di tempat situ dok, untuk nanti malam di tempat yang sama apakah boleh? Sebaiknya atau harus sih di tempat yang berbeda ya, nanti melingkar gitu melawan arah jarum jam. Tapi di daerah yang sama itu tidak masalah ya dok ya? Masalah. Tidak apa-apa ya dok ya. Mungkin pertanyaannya bagus ya untuk Ibu. Terima kasih ya untuk Titik Rian. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih dok dari Almahira.nina. Dok izin bertanya, ibu saya DM tipe 2. Beliau selama berpuasa kuat, tapi begitu buka puasa malah lemas dan pusing. Itu kenapa ya dok ya? Selama bulan puasa malah lemas dan pusing. Oke. Jadi begini, memang kan kalau misalnya di akhir puasa itu justru adalah fase hipoglikemi yang paling rendah ya. Jadi pas akhir buka puasa itu ibunya langsung turun. Nah, pertama adalah kalau bisa dipantau gula darah mandirinya dipantau ya. Kalau ternyata memang sangat rendah, sebaiknya obat-obatan saat sahur dikurangi dosisnya. Atau insulin yang long acting kita kurangi juga dosisnya. Biasanya kita turunin 20 sampai 30%. Yang kedua adalah pertanyaannya adalah ibunya makan apa? Oh iya. Gitu ya. Jangan salah, kadang-kadang pernah ada juga diabetes itu karena rutin menggunakan pengganti gula. Oh iya. Iya, pengganti gula yang sintetis gitu, itu kan sebenarnya bukan gula ya. Pengganti gula. Dia minum obat itu jadi tidak menaikkan gulanya pada saat berbuka. Gitu. Nah, itu. Jadi yang tadi saya bilang justru di awal pembukaan itu berbuka kita sebaiknya menggunakan makanan yang tinggi karbohidrat simplek. Kurma itu boleh. Es teh manis sekarang baru boleh diminum. Pas buka puasa pas ya. Buka puasa. Pokoknya jangan di sahur ya, Dok ya. Betul. Makan yang manis-manis dulu walaupun memang setelahnya jumlahnya harus dikurangin
gitu Misalnya ya. hanya untuk starter lah istilahnya Betul, ya, Dok ya, betul yang manis sekali. dulu saja. Atau mungkin ibunya dari Almahira Nina ini tidak konsultasi dulu kali ya, Dok ya. Bisa jadi. Karena sebaiknya kalau ingin puasa tadi persiapan dulu ya, Dok ya, konsultasikan dulu ke dokternya secara langsung mungkin ya, Dok ya. Oke. Selanjutnya masih boleh, Dokter? Boleh. 2 pertanyaan paling ya. 2 pertanyaan lagi ya. Ini dari Irfan ya, Dok ya. Dok, punten, kalau dikatakan sudah sehat dari DM itu seperti apa ya? Lanjut kalau mengkonsumsi obat-obatan, tidak obat-obatan itu harus seumur hidup. Boleh seumur hidup atau tidak katanya. Dan mau tanya lagi, kalau mengkonsumsi kayak Metafiber, Mgenic atau Bioinsult disarankan nggak ya, Dok? Metafiber ya. Jadi pertanyaannya tadi yang pertama adalah apakah dikatakan sembuh dari diabetes gitu ya. Sebenarnya untuk diabetes itu kan tadi keadaan kronis, jadi tingginya gula ya. Kita nggak bilang dia sembuh, diabetes itu sembuh dari diabetes, tapi lebih ke terkontrol ya. Terkontrol dengan obat-obatan atau mungkin nanti diturunkan dengan aktivitas fisik dan makanan yang diatur, pola hidup betul. Cuman umumnya itu sangat sulit dicapai ya, karena makin kesini kan usia ya, aktivitas juga makin berkurang gitu ya. Jadi memang penggunaan obat juga lama-lama akan terus digunakan. Nah, tapi apakah penggunaan obat itu bermasalah? Jawabannya adalah insya Allah sih tidak ya. Kita akan memilih obat-obatan yang aman terhadap ginjal dan juga tentunya sesuai dengan kenyamanan pasien. Jadi tidak ada masalah kalau menggunakan tidak apa-apa ya, Dok. Betul, menggunakan obat-obatan seumur hidup. Yang ketiga untuk biofiber tadi, biofiber itu kalau nggak salah untuk menambah serat aja ya, atau yang kayaknya lebih ke biofiber gitu ya. Untuk atau biofiber atau sebagai suplemen makanan itu sebenarnya tidak ada masalah selama satu, apakah ginjalnya sudah bagus atau ditoleransi oleh pencernaan pasiennya. Balik lagi, sebaiknya sebelum karena kan kita tuh sekarang diabetes itu individualized ya. Kadang-kadang di saya cocok, di dokter Agnia nggak cocok gitu ya. Sebelum memberikan hal yang baru, dokter itu sekarang sudah sangat terbuka. Sebaiknya dikonsultasikan lagi dulu ke dokter apakah cocok dengan ibunya atau cocok dengan kondisi klinis dari pasiennya gitu. Jadi jawabannya betul. Boleh saja. Karena ini individualized boleh, tapi sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokternya. Ya. Oke, terima kasih dokter. Ada lagi nih, Dok. Kayaknya menarik mata nih, Dok, pertanyaannya. Ada dari Bobby Pratama 07. Dok, izin bertanya, mitos atau fakta DE membuat ejakulasi dini? Apakah benar, dokter? Itu fakta. Oh, fakta. Itu fakta ya. Jadi untuk ejakulasi dini itu merupakan salah satu komplikasi dari komplikasi vaskular dari diabetes mellitus. Jadi benar sekali ya bahwa ejakulasi dini itu atau impotensi lebih tepatnya ya, kalau ejakulasi dini impotensi itu lebih ke komplikasi dari diabetes mellitus. Jadi tapi kalau misalnya gulanya dikontrol, terus ada obat-obatan yang bisa diberikan lewat spesialis, insya Allah ID itu bisa ditangani. Jadi nggak masalah. Berarti untuk pria-pria nggak usah khawatir ya, Dok ya. Mungkin karena mungkin pasti kekhawatirannya harus itu khawatir ya sebenarnya. Karena lumayan ini ya, walaupun bukan komplikasi yang mematikan, tapi itu komplikasi yang apa sih namanya, life quality ya. Iya, betul, kualitas betul. itu. Kualitas hidup ya, Dok ya. Mungkin begitu pertanyaannya. Membicarakan tentang diabetes dan gula darah ya, Dok ya. Kita juga ada promo nih, ada acara dari tanggal 25 sampai 28 Maret. Ada pemeriksaan gula darah gratis, Dok, untuk teman-teman di sini. Tapi dalam satu harinya kita maksimalkan 25 saja gitu. Jadi nanti bisa menghubungi hotline kalau untuk lebih jelasnya seperti apa, bisa langsung konsultasi juga. Mungkin ada yang pengen nih, Dok, saya pengen langsung konsultasi ke dokter Angkasa, mungkin dokter hari apa saja di sininya, Dok, boleh? Oh iya, kalau saya ada di hari Senin, Rabu, itu pada hari kadang Jumat ya, iya. Senin Rabu tamannya itu dari jam 3 sampai selesai. Tapi kalau mau pagi, saya juga ada di hari Minggu dari jam 7:30 sampai jam 12 siang. Mungkin yang lain kan Minggu nggak ada ya, Dok ya. Kita bisa nih dari Senin sampai Minggu sebetulnya ada dokter penyakit dalamnya. Betul. Cuman
Kalau untuk dokter angkasa itu Senin, Rabu, Jumat juga kadang ada ya dok ya. Dan hari Minggu juga bisa langsung konsultasikan kesehatannya ke dokter penyakit dalam di RSU Bina Sehat ya dok ya. Mungkin terakhir dokter ada tips nggak dok untuk kan tadi ada yang bisa puasa nih dok, tipsnya supaya puasanya lancar nih dok 1 bulan mungkin dengan penderita diabetes, ada tipsnya nggak dok? Oke, mungkin tips saya yang pertama adalah jangan ragu untuk ke dokter ya. Iya. Jadi jangan ceraikan dokternya dengan dokter siapapun karena pengobatan diabetes itu tidak bisa sama setiap orangnya. Jadi tetap konsultasikan ke dokter, jangan ragu tanyakan ke dokter, dan yang kedua adalah tetap jalankan pola hidup sehat. Itu aja. Baik, terima kasih dokter, menarik sekali ya pembicaraan kita hari ini, siang ini, mungkin sambil ngabuburit juga, ngabuburit bermanfaat ya dok ya. Amin. Amin, mudah-mudahan semua yang udah dokter share ke kita bisa bermanfaat bagi kita semuanya dokter. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Sekarang kita udah di penghujung acara, terima kasih juga kepada Sanbe sama Infion juga yang sudah mendukung acara kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Bina Sehat. Terima kasih.